Sobat Agro, siapa yang suka banget nih sama telur ayam? Memang telur ayam ini bisa dijadikan makanan sehari-hari ya, diolah berbagai macam masakan hingga untuk bahan kue. Tapi dalam video kali ini aku mau ngasih informasi tentang budidaya ayam petelur. Kira-kira gimana ya? Saksikan videonya sampai akhir. Samudra Farm, peternakan yang berada di lereng pegunungan Cintaratu, Kabupaten Pangandaran ini ternyata berawal dari saling tolong-menolong sesama manusia loh Sobat Agro. Nah, pada awalnya Samudra Farm membeli peternakan ayam broiler atau ayam pedaging pada salah satu pengusaha asal Ciamis pada tahun 2002. Namun, seiring perkembangannya waktu, Samudra Farm beralih beternak ayam petelur dikarenakan hal ini lebih menjanjikan. Ternakan ayam petelur Samudra Farm ini pada tahun 2002 itu membeli dari Pak Haji Taufik Ciamis. Dari Pak Haji Taufik dibeli oleh Pak Haji Yosrosbi, yang kemudian dikembangkan dengan perubahan dari dulunya peternakan ayam pedaging broiler dirubah menjadi peternakan ayam petelur. Perubahan dari beternak ayam broiler ke ayam petelur saat ini memang sangat difikirkan Samudra Farm. Dari berbagai macam cara budidaya ternak ayam petelur, Samudra Farm memilih cara budidaya dengan sistem OC atau membeli ayam ketika masih berusia 0 hari atau baru menetas, dan selanjutnya berkembang dengan sistem kandang longyam. Budidaya dari DOC, tidak pembelian ayam pulet. Nah, berkembang terus, ada beberapa kandang yang merupakan longyam. Jadi kita memelihara ayam sekaligus juga dengan ikannya. Perlu Sobat Agro ketahui juga nih bahwa Samudra Farm melakukan pencampuran pakan ayam petelur sendiri loh. Dengan segudang ilmu yang dimiliki, Samudra Farm meracik makanan sehat untuk budidaya ayam petelurnya. Atau bahasa ilmiahnya masuk pada sistem pakan self-mixing. Hingga proses perawatannya pun tidak sembarangan Sobat Agro. Berbagai vitamin dan penyemprotan untuk kebersihan kandang selalu rutin dilakukan 1 bulan 1 kali. Begitupun pemberian vaksin tidak pernah terlewatkan. Sampai-sampai nih, ketika ada ayam yang sakit, tidak sembarangan obat pabrik masuk. Ada penanganan khusus yang dilakukan. Kalau pakan kita pakai mencampur sendiri, istilahnya self mixing. Jadi kita campurannya dari konsentrat, jagung dan dedak. Kemudian untuk kebersihan kandang kita mengaktifkan dari anak kandang untuk ditumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan kandang, kebersihan ayamnya, kebersihan lingkungan sekitar kandang, dan di situ sebagai perangsangnya ada insentif untuk istilahnya lomba kebersihan di antara anak kandang itu sendiri. Secara rutin per 5 minggu sampai 6 minggu kita ada yang disebut revaksinasi. Revaksinasi itu untuk vaksin ND dan IB. ND itu kalau bahasa di kita mah di Sunda mah tetelok lah ya. Tetelok. Kalau IB itu untuk telur yang berubah bentuknya tidak normal. Dan itu rutin setiap bulan di samping antibiotik dan vitamin. Penjagaan terhadap sanitasi kandang, sanitasi lingkungan perkandangan itu juga dilakukan secara berkala dengan penyemprotan di kandang masing-masing. Kalau di pengobatan kita pakai beberapa langkah. Yang pertama adalah
kita mempunyai obat herbal khusus yang dibuat oleh tim Samudra Farm. Yang kedua, ketika itu diberikan secara rutin. Ketika ada gejala-gejala yang menunjukkan ada penyakit yang akut, baru obat-obat pabrik masuk, antibiotik, antibakteri masuk. Ketika itu bisa ditangani oleh tim kita, saya bersama Hasan di kandang bisa menangani itu, maka kita tidak memanggil dokter hewan. Ketika itu tidak tertangani, baru kita memanggil dokter hewan. Tetapi secara berkala, ada kadang 4 bulan sekali, ada 6 bulan sekali, kita ada training buat anak-anak kandang. Training itu untuk pembelajaran kepada anak kandang tentang teknis pemeliharaan, budidaya dan sebagainya, perlakuan kepada ayam berdasarkan teknologi yang sekarang berkembang untuk update teknologi gitu. Perjuangan yang tidak main-main ya Sobat Agro, sampai peternakan ayam petelur ini pernah mencapai puncak kejayaannya mengurus lebih dari 70.000 ekor ayam petelur dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per harinya. Wah, sudah bisa dibayangkan akan keuntungan yang didapat tiap bulannya, bukan Sobat Agro? Tapi jangan salah, di balik itu ada pengalaman yang tidak dapat hilang dari kenangan. Peternakan ini pernah mengalami musibah longsor dikarenakan kondisi lingkungan peternakan yang berada pada lereng gunung. Selain itu, cobaan terkena berbagai virus hewan juga sempat dialaminya. Topografi kandang ya. Topografi kandang itu di lereng bukit. Jadi ketika panas sekali, ketika hujan juga tidak terlupakan sering terjadi pergeseran tanah, sehingga ada beberapa kandang yang tergerus oleh longsor lain sebagainya. Walaupun saat ini sih syukur alhamdulillah sudah tidak ada pergeseran tanah. Berbagai macam musibah telah dilewati, namun tidak sampai merasa putus asa ya Sobat Agro. Hingga tahun 2023 ini, Samudra Farm mampu bertahan dengan penghasilan rata-rata 8 kuintal per hari dengan finish pengiriman 45 peti dengan bobot 15 kilo per peti. Nah, jika kita hitung dengan indeks rata-rata harga ayam saat ini adalah 25.000 saja per kilo, berarti 375.000 per peti. Jadi jika kita kalikan dengan per hari mencapai 45 peti, penghasilan yang didapat adalah sekitar 17 juta per hari loh Sobat Agro. Untuk pemasarannya pun, Samudra Farm habis setiap harinya hanya di wilayah Kabupaten Pangandaran saja. Jadi tidak banyak biaya operasional dan lain-lainnya. Hal ini bisa dijadikan salah satu tips juga buat Sobat Agro yang ingin memulai usaha budidaya ayam petelur. Jadi fokuskan dulu pemenuhan kebutuhan pada pasar di wilayah setempat agar lebih fokus dan dapat berkembang dengan seiringnya waktu. Telur memang setiap hari masyarakat Indonesia konsumsi. Tak heran usaha ternak ayam petelur ini sangat menjanjikan ya. Berani memulai budidayanya? Tulis di kolom komentar yuk Sobat Agro. Semoga video kali ini bisa menambah informasi Sobat Agro. Terima kasih sudah menonton. See you!